Halo, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Nah, seperti biasa di video kali ini gue bakal lanjutin chapter yang sebelumnya ya, di video gue kemarin yang gue upload. Dan gue ingetin sekali lagi, ini tuh versi novel. Jadi gue bacain alur ceritanya aja ya. Untuk filmnya sendiri itu belum rilis ya. Jadi kalau misalkan video nggak sesuai atau cuman gambar doang, harap dimaklum ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung gaskan aja. Check this out alur ceritanya. Ketika Soyen hendak meninggalkan sekte Mystic Cloud, tiba-tiba Yunleng memanggilnya. Soyen, tunggu sebentar, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Saat pertanyaan itu keluar, sontak semua orang jadi memperhatikan Soyen dan Yunleng. Setelah kalah dalam pertarungan, jangan bilang sekte Mystic Cloud akan menahan Soyen untuk pergi, ucap Yellow. Mereka harusnya tidak berani melakukan hal bodoh seperti itu. Itu hanya akan membuat reputasi Mystic Cloud jauh lebih menurun, ucap Fama. Di sisi lain, Doki Kaisar Es melonjak. Karena Fama seorang alkemis, Fama dapat merasakan Doki yang melonjak dari Kaisar Es. Oleh karena itu, dia sangat sensitif bisa merasakan Doki tiba-tiba mengalir deras di dalam tubuh Hai Bodong atau Kaisar Es. Xuyen lalu berkata, apakah ada yang salah, Penetua Yunleng? Apakah Tuan Soyen mendengar berita kematian Mu Cheng? Penetua Yunleng, apa maksudmu dengan mengatakan hal ini? Jangan bilang kau menuduhku sebagai pembunuh Mu Cheng. Di pohon besar, Fama dan Jiolo juga tercengang kebingungan mendengar kata-kata Yunleng. Ketika masalah di kota yang terjadi, Jiolo saat itu sangat terburu-buru dan bergegas. Oleh karena itu dia tahu bahwa orang yang misterius yang telah membunuh Mu Cheng pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah darinya. Jika itu benar, bukankah kekuatan yang ditunjukkan saat ini hanyalah sebagian kecilnya? Ucap Fama. Penetua Yunleng, saya merasa prihatin atas kematian Mu Cheng. Namun, bukan berarti Anda bisa sembarangan memfitnah saya atau siapapun. Semua orang tahu bahwa Mu Cheng berada di level Dowling saat itu. Dan orang yang misterius itu membunuhnya dengan sangat cepat. Dari semua itu, tampaknya kekuatan orang misterius itu setidaknya tingkatan dokinya dah huang. Jangan bilang menurutmu aku ada di tingkatan seperti itu, ucap Soyen. Jika itu masalahnya, adapun bukti yang kamu telah sebutkan, itu hanya cerita sepihak, Giye. Hanya dengan itu Anda menilai saya sebagai orang yang membunuh Mu Cheng. Bukankah itu sedikit terlalu lucu, ucap Soyen. Lalu Yunleng menoleh ke arah Nala Yanran dan berkata, Yanran, pada saat itu bukankah kamu juga berada di sana? Meskipun Anda tidak melihat penampilan orang misterius itu dengan jelas, Anda setidaknya harus tahu sesuatu tentang ini. Penetua pertama, orang misterius itu saat itu menggunakan jubah yang sangat besar, menutupi sosok aslinya. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengidentifikasinya, ucap Nalayanran. Saya baru ingat, waktu itu orang misterius itu telah menunjukkan semacam api berwarna putih, ucap Geye. Mendengar ucapan Geye, ekspresi Fama, Jiolo, dan Nalanji berubah drastis. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Soyen pernah menggunakan api putih yang sangat misterius saat pertemuan agung alkemis. Pada saat ini, ekspresi Soyen perlahan menjadi suram. Banyak tatapan terkejut menatap Soyen yang berdiri di tanah terbuka. Jiolo bergumam, bocah itu, jangan bilang dia benar-benar orang misterius yang membunuh Mu Cheng. Pada saat Green Meeting alkemis, meskipun nyala api itu hanyalah muncul sesaat sebelum menghilang, saya berani menjamin bahwa itu juga merupakan jenis api surgawi. Jika dia memiliki dua api surgawi dalam satu tubuhnya, bukankah ini terlalu gila, ucap Fama. Geye kembali berkata, dalam pertemuan besar alkemis, kamu pernah menggunakan jenis api berwarna putih bukan? Ini adalah suatu yang telah disaksikan oleh banyak orang. Apakah Anda berpikir Anda bisa untuk menyangkalnya? Jumlah orang yang bisa menggunakan api berwarna putih tidak terhitung banyaknya. Jangan bilang bahwa semua orang ini adalah pembunuh Mu Cheng, ucap Soyen. Penetua Yunleng, aku tidak ingin membuang waktumu bersamaku. Jika Anda tidak memiliki bukti yang cukup, akan lebih baik jika Anda tidak sembarangan menuduh orang lain. Saya boleh pergi atau tidak, itu bukan hak Anda untuk melarang. Maaf sebelumnya, kami sepenuhnya menyelidiki siapa yang membunuh Mu Cheng. Tuan Soyen, Anda harus tinggal di sekte Mystic Cloud untuk beberapa waktu. Setelah ucapan Yunleng jatuh,
Seluruh murid Mystic Cloud langsung berdatangan menyerang Xiaoyan. "Apa maksudmu dengan melakukan ini, Yunleng?" ucap Xiaoyan. "Sebelum kecurigaan kami terhadap Anda hilang, Anda tidak dapat meninggalkan sekte Mystic Cloud. Karena itu tolong patuhi saya sampai Ketua Yunjun kembali." "Tangkap Xiaoyan," ucap Yunleng. Tiga Dong Huang berjubah putih mengepakkan sayap dan mengepung Xiaoyan. "Xiaoyan, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu ingin terburu-buru pergi? Masalahnya ini cukup serius dan saya mohon pengertian Anda semua," ucap Yunleng. Yunleng berkata dengan tegas, menyebabkan Fama dan yang lainnya menyatukan alis mereka dan memutuskan hanya untuk menonton situasi saja. Melihat tidak ada yang maju untuk membantu Xiaoyan, Yunleng menghela nafas lega. Tatapan sekali lagi berbalik ke arah Xiaoyan, memerintah anggota Mystic Cloud untuk menyergapnya. Yolo berkata, sepertinya Xiaoyan ini akan mendapatkan masalah. Dengan 3 orang Dong Huang yang bertindak bersama, bahkan jika itu aku juga akan kesusahan untuk sementara waktu. "Patua Fama, apakah kamu tidak berencana untuk mengambil tindakan? Xiaoyan juga adalah orang yang terhormat dari asosiasi alkemis, bukan?" Melihat situasi sekarang, Yunleng tampaknya telah memutuskan untuk menahan Xiaoyan. "Bahkan jika saya melangkah maju, saya khawatir dia tidak akan mengubah keputusannya. Kamu juga harus tahu bagaimana kekuatan Mystic Cloud. Saya adalah ketua asosiasi alkemis dan mewakili kepentingan seluruh asosiasi. Jika saya langsung bertindak untuk membantu Xiaoyan, itu akan merusak hubungan antara kedua pihak kami. Oleh karena itu, saya tidak memiliki alasan untuk membantunya. Selama Xiaoyan bukan pembunuh Muceng, kupikir nanti Yunyun akan melepaskannya." Hai Bodong yang mendengar ucapan mereka menggelengkan kepalanya. "Xiaoyan, menyerahlah sebelum kami menyelidiki kebenaran sepenuhnya. Kami tidak akan menyakiti Anda. Yang kami minta hanyalah Anda tinggal di Mystic Cloud untuk sementara waktu," ucap Yunleng. Dalam sekejap, suara angin kencang menyambar ke seluruh langit. Semua orang melihat Xiaoyan yang terbungkus api berwarna hijau berulang kali menyebar ke segala arah. Setelah pelarian berlanjut selama 5 menit, 3 tetua Mystic Cloud membentuk formasi segitiga, menjebak Xiaoyan di dalam energi segitiga. Ketika Xiaoyan mencoba menghantam dinding penjara dengan menggunakan api surgawi, pukulannya gagal untuk menghancurkannya. Energi segitiga itu bisa menahan api surgawi karena terdiri dari gabungan 3 Wang Huang. Dinding segitiga menjadi semakin kecil mengurung Xiaoyan. Secara mengejutkan, dinding segitiga tiba-tiba meledak di langit. "Patua Es, dia kenapa berani mengambil tindakan?" ucap Jiao. "Sepertinya Xiaoyan memiliki daya pikat yang besar terhadap Hai Bodong. Orang ini benar-benar membuatku semakin penasaran dengan tipe orang seperti apa dia," ucap Pama. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Kaisar Es Hai Bodong. "Jika Anda masih tidak bertindak, mungkin akan terjadi apa-apa kepada saya," ucap Xiaoyan. Dan sampai di sini dulu ceritanya, dan nantikan kelanjutan dari video gua yang ini. Mungkin insya Allah gua upload lusa atau besok. Bagi yang suka boleh like, share, dan komen, dan nantikan video gua berikutnya. Dan semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum.